Nah, untuk piutang tak tertagih ini itu ada dua jenis pencatatannya. Yang pertama itu metode direct write-off atau metode penghapusan langsung, dan yang kedua itu metode cadangan atau allowance. Nah, yang diperbolehkan itu adalah metode allowance. Jadi sekarang kita fokusnya itu ke metode allowance. Nah, metode metode allowance itu apa? Metode allowance itu adalah metode di mana kita memperkirakan kita bikin cadangannya di akhir tahun. Di akhir tahun sebelum biasanya 31 Desember, itu kita memperkirakan kira-kira berapa ya tahun depan atas penjualan yang kita lakukan ini, yang penjualan secara kredit ini, yang nggak bisa kita tagih. Nah, jadi kita bikin estimasinya, estimasi piutang tak tertagih itu berapa. Jadi kita estimasikan berapa piutang tak tertagih pada akhir tahun. Nah, itu kalau metode cadangan. Jadi kalau pakai metode cadangan itu kita bikin cadangannya. Kita bikin cadangan piutang tak tertagih. Nah, nanti kalau misalnya benar-benar ada piutang yang benar-benar tidak tertagih, maka cadangan tersebut akan berkurang. Nah, sampai sini paham? Kebayang? Paham, Kak. Nah, ini ini kita langsung masuk ke soalnya. Berikut ini merupakan transaksi yang terjadi pada perusahaan Irvin Company selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember. Tanggal 8 Februari dia instructionnya kita bikin dulu. Record the January satu credit balance of 26.000 in the account for allowance for the full accounts. Nah, kita di sini bikin suruh itu dulu. Soal satu. Soal satu. Posting posting saldo awal. Posting saldo awal. Nomor satu, kita itu diminta untuk mencatat atau memposting saldo awal dari allowance for the for accounts. Jadi cadangan piutang tak tertagih itu nama akunnya itu adalah allowance for the full account. Jadi posting saldo awal ini ke di accountnya si allowance for the full account. Nah, kita bikin di sini allowance for the full account. Nah, ini cadangan piutang tak tertagih. Nah, kita bikin ini saldo normal dari allowance for the full accounts itu biasanya di kredit. Di sini kebetulan saldo awalnya itu emang di kredit juga 26.000. Berarti 1 Januari 1 beginning balance aja lah. Beginning balance, beginning aja kita bikin. Beginning balance-nya 26.000. Nah, saya yang nomor satu. Nomor dua lagi. Nomor dua diminta buatlah jurnal dari transaksi ini. Dari transaksi ini buat jurnalnya. Terus katanya, post each entry that affect the following selected the account and determine the new balance. Jadi kita disuruh bikin uh,
equity account untuk allowance for Volcan sama bad debt expense. Terus habis itu nanti ya diposting nilainya dari transaksi ini. Kita bikin dulu aja. Sini di nomor 1 aja kita bikinnya. Bad debts. Bad debt expense. Bad debt expense itu beban piutang tak tertagih. Bad debt expense. Nah, yang belum ada tuh. Terus habis itu nomor 2 buat jurnal transaksi kan. Nah, kita bikin jurnal transaksi tanggal 8 Februari. 8, 8 Februari. 8 Februari itu menerima 40% dari saldo uh, piutang, saldo piutangnya si perusahaan kita. Perusahaan kita, bukan perusahaan orang lain yang berutang ke kita. Jadi sebelumnya itu and write off the reminders as un- Nah, jadi kayak gini. Ada perusahaan pelanggan itu namanya Decoy. Dia punya piutang ke kita itu 18.000. Nah, kemudian di sini dia mengalami bangkrut. Jadi perusahaan tersebut mengalami bangkrut. Karena dia bangkrut, sehingga dia nggak bisa bayar piutangnya. Karena piutangnya ini nggak bisa dia bayar, maka dia cuma bisa, maka dia lunasi 40%-nya aja. Kemudian yang 60%-nya gimana? Yang 60%-nya nggak usah aja lah bayar lagi. Nah, sehingga karena dia nggak mampu bayar yang 60%-nya itu kita hapus. Nah, gimana pencatatannya? Nah, catat dulu yang 40% penerimaan pembayaran piutang 40%. Nah, 40% kali 18.000 berapa? 40% dari 18.000. 7.000. 7.200, Kak. Nah, 7.200. Kalau penerimaan pembayaran piutang berarti debitnya cash kan? Terima kita cash. Nah, kreditnya berarti lunas piutangnya kan? Bukan receivable. Account receivable. Nah, terima cashnya 7.200. 7.200 dikurang 7. Nah, ini dia. Terus habis itu 60%-nya dia tidak mampu bayar. Berarti penghapusan piutang tak tertagih 60%-nya. Soalnya berarti sisanya 60% kan? 60% kali 18.000 berapa? 60% kali 18.000. 2.800, Kak.
Dari tadi mute lagi tuh. Oh iya, baru ya. Oh iya, baru kakak mute. Nah, jadi ini 10.800. Sampai sini ada pertanyaan, jadi kita posting. Posting tadi di debit 10.800. Nah, yang ini ada pertanyaan? Enggak, kalau Kak, enggak, aku mau nanya Kak, ya. berarti yang kita post ke jurnal tuh yang penghapusan piutang tak tertagih nih Kak? Kan dia cuma sebenarnya kalau dalam menjurnal semua akun yang di jurnal itu kan harus diposting ke buku besar, ya kan? Ini buku besar namanya, account-nya buku besar. Tapi masalahnya dia cuma minta untuk akun allowance sama bad debt aja. Makanya kita pakai allowance sama bad debt aja. Kalau dalam secara akuntansinya semuanya diposting. Tapi karena dia cuma minta allowance for the full accounts sama bad debt, maka itu aja yang kita posting. Dah. Oke Kak. Dan kemudian kita lanjut yang nomor tanggal 27 Mei. Nah, 27 Mei. 27 Mei. 27 Mei kita munculkan kembali piutangnya si Seth Nelson yang sebelumnya udah kita hapus. Jadi si Nelson ini dia dulu punya piutang. Terus karena dia nggak mampu bayar piutangnya, maka kita hapus tahun lalu. Kita hapus piutangnya itu. Ternyata tanggal 27 Mei dia itu bisa bayar. Bisa dibayarnya piutangnya. Jadi yang piutang yang sebelumnya udah kita hapus, terus ternyata mampu dibayar oleh si orangnya ini, si Seth Elson ini. Jadi gimana jurnalnya kalau misalnya piutang yang udah kita hapus ternyata bisa dibayar oleh si pelanggan kita itu. Nah, terlebih dahulu kita munculkan dulu piutangnya. Kita munculkan lagi piutangnya, soalnya kan awalnya pas penghapusan itu jurnalnya debit allowance for the full account, kreditnya account receivable. Nah, terlebih dahulu kita balik dulu jurnal penghapusan karena dia nggak jadi dihapus. Kita munculkan dulu. Berarti debit account receivable, kreditnya allowance for the full accounts. Allowance for the full accounts. Nah, munculkan dulu piutangnya yang udah dihapus tadi. Nilainya 7350. 7.350. Nah, kemudian habis itu karena dia udah mampu bayar, berarti kita dapat cash kan? Berarti kita dapat cash dari pembayaran piutang tadi. Baru kita hapus piutangnya. Kita hapus piutangnya karena dia udah bayar. Oh. Nilainya 7350. 7350. Nah, kita posting yang allowance for the full accounts di kredit tanggal 27. 27. Tadi Mei. Jawabnya lagi beda. 7 Mei. Dah. Ini jurnal tadi. Sampai sini ada pertanyaan yang ini. Paham? Jadi piutang yang sebelumnya udah dihapus maka dimunculkan lagi.
dibalik aja jurnalnya. Jurnal pas penghapusan kan ini, itu dibalik lagi munculkan. Nah, kemudian baru kita hapus, benar-benar hapus karena dia melunasinya debit kas, habis itu kreditnya account receivable, hapus lagi. Dah, sampai sini paham? Hah? Kita lanjut ya. Kita lanjut 27 Ya, Mei. Kak. 27 Mei. 13 Agustus. 13 Agustus. Nah, 13 Agustus menghapus saldo piutang 6.400 piutang ngasih track yang has no asset karena dia nggak punya aset lagi. Jadi si cat ini dia nggak mampu bayar piutangnya karena dia nggak punya aset lagi. Berarti pada saat kita menghapus piutang sama jurnalnya kayak tadi, debit cadangan piutang tak tertagih. Ini allowance for doubtful accounts berkurang nilainya karena kita pakai. Terus kreditnya account receivable. Nilainya berapa ya? 6.400. 6.400. Dah. Kita posting debit tanggal berapa? 13 Agustus. 13 Agustus. Tiga belas Agustus. 6.400 kan? Nah, ya sampai sini paham? Paham ya? Yang ini 13 Agustus itu soalnya. Terus kita lanjut 31 Oktober. Reinstate, jadi kita munculkan kembali piutang yang udah dihapus karena yang dihapus, kemudian kita terima duitnya 3880. Jadi karena sebelumnya udah kita hapus piutangnya, kemudian dia mampu bayar ternyata. Jurnalnya gimana? Nah, berarti jurnalnya dia 3880 sama ini kan. Salin aja. 31 ya. Tanggal 31 Desember. 3880. 3880. Dah, kita munculkan kembali dulu piutangnya, baru habis itu kita benar-benar hapus dengan kita menerima kas karena dia melunasi. Kita posting kredit allowance for doubtful account-nya 31 Desember. 31 Desember. 1 Desember 2020. Nah, udah.
Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Berarti kalau yang penghapusan piutang tuh jurnalnya tuh allowance terhadap account receivable, Kak. Bukan iya. beban terhadap cadangan tuh, Kak. Mana? Ini kan ini. Jadi penghapusan kan, pas menghapus kan. Iya, Kak. Jadi Sama pakai metode allowance kan, Kak? iya. Jadi ketika saldo normal dari allowance itu adalah di kredit. Jadi ketika ada piutang yang benar-benar tidak tertagih, maka nilai cadangan piutang tak tertagih kita itu berkurang. Nah, allowance kalau berkurang dia di debit. Makanya ketika ada piutang yang benar-benar tidak tertagih, maka debit allowance for the full account, kreditnya account receivable. Berkurang nilai cadangan piutang tak tertagih kita. Kemudian karena kita mau hapus, karena dia nggak bisa tertagih, maka kita hapus account receivable-nya, berarti dikreditkan. Nah, kalau yang ini soalnya itu adalah yang 31 Desember ini, itu soalnya adalah sebelumnya itu ada piutang, karena piutangnya itu udah kita hapus karena kita menganggap tahun sebelumnya itu dia nggak bisa bayar. Jadi udah kita relain aja piutangnya, kita hapus. Nah, berarti kalau pas penghapusannya, awalnya berarti kan ini jurnalnya nih, debit allowance for the full counts, credit account receivable. Nah, masalahnya dia mampu bayar ternyata, tiba-tiba dia mampu bayar setelah kita hapus piutang tadi, ternyata dia bisa bayar. Maka kita munculkan lagi piutangnya, baru kita hapus dengan pembayaran kas. Nah, jadi ini kan penghapusan nih, pas penghapusan. Ini nggak jadi, ternyata dia bisa bayar, nggak jadi, berarti dibalik aja jurnal ini kan. Dibalik jurnalnya berarti debitnya account receivable, kreditnya allowance for the full counts. Terus habis itu berarti kan muncul lagi piutangnya nih. Yang udah dihapus sebelumnya, muncul lagi dia di debit sebesar 3880. Nah, kemudian dia lunasi piutangnya dengan membayar cash. Debit cash 3880, karena dia udah melunasi itu berkurang piutangnya di kredit account receivable 3880. Sampai sini paham? Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya. Pokoknya saldo normal allowance for the full count itu di kredit. Nah, kemudian habis itu 31 Desember udah ini lagi. Based on analysis of the 75 municipal is estimated 37 nih. Nah, jadi ini kan 31 Desember. Nah, jadi tiap 31 Desember itu kita bikin jurnal penyesuaian atas estimasi piutang yang tak tertagih. Jadi tahun selanjutnya nanti kira-kira berapa ya piutang kita yang bakalan nggak tertagih, kita estimasikan nilainya. Nah, untuk menghitung berapa nilai estimasi ini, itu bisa pakai metode persentasi dari account receivable atau persentasi dari penjualan. Nah, di sini mungkin dia pakai persentasi atau berapa jumlah dari account receivable, beberapa bagian dari jumlah account receivable. Nah, di mana account receivable kita itu jumlahnya 17.85.000. Nah, dari 17.85.000 piutang kita tak tertagih ini, dari 17.85.000 jumlah piutang kita, jadi piutang kita 17.85.000, kemudian kita estimasikan bahwa 35.700-nya itu tidak bisa ditagih. Nah, gimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah ketika kita mengestimasikan ini 31 Desember, jurnalnya adalah ini udah dicatat ini 3880. Ini udah kita catat kan? Tunggu dulu ya. Tambah ini. Insert. Nah, karena ini uh,
Cara menghitung estimasinya itu, berapa estimasinya itu didapatkan dari jumlah piutang, nilai estimasi 35.700 ini dapat dari nilai piutang, maka saldo cadangan piutang tak tertagih tahun sebelumnya, yakni pas transaksi-transaksi ini sebelum kita melakukan estimasi yang baru, maka itu akan mempengaruhi nilai tercatat. Jadi, kalau berdasarkan piutang-piutang, maka itu akan dipengaruhi nilainya oleh saldo piutang tak tertagih uh, periode sebelumnya. Nah, jadi tahap pertama itu karena dia berdasarkan persentase piutang, kita hitung dulu berapa saldo allowance for doubtful accounts kita. Berapa tuh? 26.000 ditambah 7.350 ditambah 3.880 dikurang 10.800 dikurang 6.400 dapat 20.030. Ini 20.030. Nah, itu dapatnya kan balance-nya, saldonya 20.030 di kredit saldonya. Nah, kalau misalnya saldo itu 20.030 di 20.030 di kredit, ini semuanya udah kita posting kan ya, nggak ada yang tertinggal. 1, 2, 3, emang 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat, udah semuanya kita posting kan ini. Dapatnya 20.030. Ini udah diposting semuanya kan? Yang dari jurnal tadi. Nah, kalau misalnya saldonya ini di kredit, saldo cadangan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful accounts itu saldonya di kredit, itu menandakan bahwa cadangan kita tahun sebelumnya itu masih tersisa. Jadi, kita kan bikin cadangan atas piutang tak tertagih nih. Nah, udah kita pakai-pakai, ternyata saldonya di kredit itu 20.030. Nah, ini berarti sisa. Berarti cadangan piutang tak tertagih kita masih tersisa di sini kalau dia saldonya di kredit. Nah, tapi kalau saldonya nanti itu letaknya di debit, itu gimana? Nah, berarti kalau saldonya itu letaknya di debit, itu berarti cadangan kita ini minus nilainya. Minus dalam artian gimana? Kita mencadangkan misalnya 20.000. Ternyata kepakainya 20.500. Berarti kan mengganti kita 500 tuh. Berarti kan minus 500 tuh dari yang kita estimasikan. Sampai sini paham kalau nilainya di debit di kredit maksudnya? Paham? Kak, Jadi kalau ya berarti kalau dia di debit tuh eh, lebih banyak orang yang nggak bayar utang daripada yang kita estimasikan, Kak? enggak. Kalau di debit, kalau di mana tadi? Di debit. Kalau dia di debit yang minus tadi, Iya, Kak. iya. Kalau minus tadi berarti lebih banyak orang yang nggak bayar hutang dibandingkan yang kita estimasikan. Minus nilai kita, nilai cadangan yang kita bikin tuh. Kalau ini di kredit berarti masih berlebih cadangan kita. Nah, sampai sini paham kan? Nah, jadi di sini 31 Desember 31 Desember 31 Desember itu kita bikin cadangan piutang tak tertagih atau mengestimasikan kira-kira berapa piutang benar-benar tidak tertagih. Itu jurnalnya itu gimana? Jurnalnya itu adalah debit bad debt expense
cadangan bad debt expense itu berarti beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih itu nanti letaknya di beban operasional di laporan laba rugi. Sedangkan kalau allowance for doubtful accounts itu letaknya di laporan posisi keuangan di bawah account receivable. Jadi kalau kita lihat itu aset tetap, di bawahnya kan accumulated depreciation expense. Nah, kalau allowance for doubtful accounts ini letaknya habis account receivable, di bawahnya allowance for doubtful accounts. Nilainya minus sama kayak akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu kan mengurangi nilai aset. Nah, allowance for doubtful accounts ini juga mengurangi nilai account receivable. Kayak gitu penyajiannya nanti di laporan posisi keuangan. Sampai sini paham? Penyajiannya di mana? Yang tadi bad debt, yang satu lagi kan? Kalau bad debt expense itu penyajiannya di laporan laba rugi bagian beban operasional. Bad debt expense itu beban operasi di laporan laba rugi, letaknya di beban operasi. Jadi kan beban operasi terdiri dari apa aja? Salah satunya itu adalah bad debt expense. Nah, kemudian habis itu kreditnya allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts itu letaknya di laporan posisi keuangan. Di bawah account receivable mengurangi dia. Sama kayak akumulasi penyusutan yang letaknya itu di bawah aset tetap yang mengurangi aset tetap dia. Kalau ini mengurangi account receivable, kalau allowance for doubtful accounts. Nah, nilainya ini berapa nilai estimasinya? Nah, gimana nih? Nah, ini kita analisisnya, bikin estimasinya itu berdasarkan persentasi dari account receivable, di mana nilainya itu kita estimasikan 35.700 dari nilai account receivable yang tidak tertagih. Yang tidak tertagihnya nilainya 35.700 dari total account receivable yang 17.85.000 ini. Nah, kalau kalau estimasinya itu kita dasarnya berdasarkan account receivable, maka saldo cadangan tahun sebelumnya, saldo cadangan piutang tak tertagih tahun sebelumnya itu akan mempengaruhi pencatatan kita. Nah, harusnya kan kita nyatetnya 35.700 di sini. 35.700, soalnya kita estimasinya kan 35.700 tidak tertagih nih nilainya. Harusnya kita nyatet di sini 35.700. Nah, masalahnya saldo sebelumnya, saldo dari cadangan piutang tak tertagih tahun sebelumnya itu masih sisa 20.030. Berarti ini masih sisa nih. Berarti kita nyatet itu kelebihannya aja lagi. Berapa yang harus kita tambah supaya nilainya segini? 35.700. Jadi gimana supaya yang 20.030 ini jadi 35.700. Jadi tambah berapa tuh? 35.700 dikurang 20.030. 15.670. Jadi kita bikin di sini 15.670. Hmm, 15.6. Ada apa laptop kakak? Ini. 15.670. 15.670. Nah, dapatnya dari yang ini 35.700 ditambah sama ini
20,030. Dikurang 20,030. Soalnya kan ini masih sisa tahun sebelumnya. Berarti supaya jadi 35,700, berarti kan ditambah aja berapa yang harus ditambah. Nah, gitu. Jadi sekarang kita salin aja. Ini jurnalnya. Nih. Jadi setelah penyesuaian, kita bikin di sini penyesuaian. Tambah ya. Nah, jadi ini kan di kredit nih allowance for doubtful account 15,670. Taruh di sini kredit 15,770. Nah, sehingga ini adjustment namanya. Jadi yang bikin cadangan ini itu jurnal penyesuaian ya. Dia jurnal penyesuaian. Nah, sehingga sekarang saldonya itu balance ini 35,700. Nah, tuh, sehingga balance-nya 35,700. Jadi yang kita adjustment 15,670-nya aja. Nah, terus muncul pertanyaan, Kak, gimana yang saldonya ini kalau misalnya letaknya itu di debit, Kak? Misalnya di debit ini. Nah, misalnya dia di debit letaknya bukan di kredit. Misalnya nih, debit. Nah, terus berapa nilai yang harus kita catat di sini, Kak? Nah, jadi supaya 20,030 yang di debit ini jadi 35,700 di kredit, itu berarti kan ditambah. Nah, apa apa logikanya ditambah gitu? Nah, logikanya ditambah itu maksudnya adalah berarti kan kalau saldonya di debit ini berarti kan minus cadangan kita tahun sebelumnya kurang ngutang kita tibanya tuh kan kurang dari yang kita cadangkan. Nah, maka berarti untuk tahun berikutnya berarti harus kita tambahkan untuk harus kita tutupi yang minus tadi baru nanti kita tambah supaya nilainya itu 35,700. Jadi kalau saldonya ini di debit maka ditambahkan. Jadi 20,030 ditambah 35,700 maka nilainya berapa? 50,730. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya berarti kita nyatatnya di sini bukan 15,760 tapi 50,730 kayak gitu. Kalau misalnya ini di debit. Di sini paham? Jadi kalau saldo allowance kita itu di debit saldonya maka dia ditambah. Kalau dia di kredit maka dia dikurangi. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Kalau enggak ada, kakak balikin ini. Kayak semula. Gitu ya. Jadi kalau saldo balance-nya itu di debit, maka dia ditambah. Tapi kalau dia di kredit, itu dikurang. Ya, sampai sini paham. Kemudian kita lanjutkan. Berarti bad debt-nya lagi diapain kan? Di bad debts. Bad debts-nya berarti kita tadi disuruh posting kan? Dia 1 Desember. Suruh posting. Ini. 670.
Kita posting di debit. Udah. Kemudian berarti yang soal 1 udah, 2 udah, 3 lagi. Tentukan nilai dari net realizable value of account receivable as of December 31. Nah, jadi kalau orang nanya piutang itu dicatat berdasarkan apa? Berdasarkan nilai apa? Nah, dia dicatat berdasarkan nilai net realizable value-nya. Net realizable value apa? Itu adalah nomor 3. Net realizable value. Net realizable tulisannya apa? Realizable. Value. Nah, net realizable value itu cara mencarinya itu adalah account receivable. Account receivable. Receivable dikurangi dengan allowance for the full accounts. Kurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Berarti account receivable kita tadi kan katanya ini nih, account receivable-nya 1785.000. 1785.000 katanya. Nah, dikurang sama allowance. Allowance itu setelah adjustment tadi nilai balance-nya 35.700. Kita pakai yang nilai balance baru. Nah, yang di sini kita ambil nih. Nah, berarti hasilnya berapa? Nah, berapa hasilnya? Ini dicatat ya, nanti catatannya dikumpul. 85.000 di classroom. 35.700. Dapat Juta 17749.300. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Asumsikan bahwa tadi kan kita mengestimasikan piutang tak tertagih kita itu dari basisnya itu dari nilai piutang kan. Sehingga kita dapat hasil estimasinya itu 35.700. Nah, sekarang itu katanya kita itu estimasikannya jumlahnya nggak segitu. Jadi nggak jadi berdasarkan piutang yang 35.700 tadi. Tapi kita itu mengestimasikan nilainya itu, estimasi piutang tak tertagih kita itu dari penjualan kita katanya, dari net sales kita. Nah, kalau dari net sales itu adanya cadangan piutang tak tertagih tahun sebelumnya itu nggak berpengaruh terhadap nilai yang akan kita jurnal. Jadi kalau berdasarkan dari penjualan net sales atau sales itu nggak berpengaruh nilai allowance for the nggak dipengaruhi oleh nilai allowance for the full accounts yang tahun lalunya. Nah, ini seperempat of 1% nih, seperempat dari 1% ya. Ini maksudnya seperempat of 1% nih, seperempat dari 1% kan? Ya kan? Estimasi piutang tak tertagih kita berarti estimasi piutang tak tertagih itu sama dengan 0,25 seperempat tuh kan kali 1% dikali net sales katanya dari net sales 18.200. Jadi jumlah estimasi 18.200.000 ya. 18.200.000. Nah, itu berapa tuh?
seperempat 0,25 kali 1% kali 18.200. Sama. 1000. 45.500. 45.500. Nah, kita nyatetnya langsung aja. Berarti pas estimasi kan ini jurnalnya debit bad debt expense, kreditnya allowance for doubtful accounts. Nah, ini pas estimasi ini jurnalnya. Nilainya itu langsung aja 45.500. Jadi nggak perlu dikurangi sama cadangan tahun lalu. Nah, ini kan masih ada nih cadangan kita di kredit 20.030. Harusnya kan dikurang di sini. Tapi karena dia berdasarkan persentase penjualan, dasarnya itu berdasarkan penjualan, maka itu nggak ngaruh adanya cadangan tahun lalu itu. Langsung aja kita nyatatnya sebesar ini. Sebesar berapa kita dapat hasilnya, 45.500, maka 45.500 itu langsung kita catat. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kemudian kita lanjut. Mana lagi? Bad debt expense, determine the following bad debt expense. Berarti A, bad debt expense-nya berarti ini kan 45.500. 45.500. Terus yang B. Yang B dia nanya balance in allowance account after adjustment of Desember 31. Balance-nya. Ini kan tadi nih kita posting. Saldonya, tanyanya. Nih, ini kan tadi nggak jadi nih adjustment-nya. Kenapa kakak? Yang 15.670 ini kan tadi kalau berdasarkan piutang. Ini kalau berdasarkan penjualan berapa adjustment-nya tadi? Ini kan 45.500, berarti 45.500 nih yang kita posting. Nah, jumlahnya 65.530. Nah, jadi gitu. Kalau apa? Kalau ini yang di soal dimintakan, tapi adjustment-nya ini. Kalau ini jadinya nambah jumlah kita dari yang diestimasikan. Sampai sini paham? Yang ini, yang nomor 4. Udah? Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kemudian apa yang tanya lagi nih? Yang C, expected net realizable value. Nah, disuruh cari net realizable value-nya lagi kalau misalnya kita pakai metode cadangannya itu dari penjualan. Hitung lagi NRV-nya. NRV, net realizable value, tadi piutang. Piutang kita jumlahnya tadi ini. Ini kan jumlah piutang kita itu. C berarti. Nah, jumlah piutang kita 17 dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih kita setelah kita posting adjustment-nya segini nilainya 65.530.
Nah, dapat NRV-nya, net realizable value-nya berapa? 1785 ribu kurang 65 30. 17.1.1719.470. Nah, selesai satu soal. Ini udah paham? Kalau udah, kita lanjut soal baru. Kak, boleh foto bentar, Kak? Ya, apa? Iya, jauh dari atas, Kak. Mau Yang foto, mananya? Kak? Ah, iya nih, Kak. Nih. 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 Maaf Kak, terlalu ke atas tadi Pak. Kak. Nice. Debit kreditnya. Dah. Ini. Nih. Terus nih. Ini. Udah kan? Udah Kak, kasih Kak. Terus habis itu kita lanjut yang soal 2 lagi. Dua. Ini. Sini. Kita lanjut soal selanjutnya. Aging schedule. Nah, jadi di sini kalau tadi kan kita mengestimasi nilai piutang itu dari persentase nilai piutang. Berapa total piutang, kita presentasikan aja nilainya berapa. Misalnya 2% dari total piutang. Kalau yang tadi itu contohnya. Nah, sekarang itu ada lagi berdasarkan nilai piutang, tapi berdasarkan persentase dari umur piutangnya masing-masing. Jadi, kita hitung umur piutang kita yang ada, berapa, terus nanti dibagi-bagi persentasenya. Semakin lama biasanya dia dilunasi umurnya, semakin lama umurnya berarti nanti itu biasanya semakin besar nilai persentase kalau dia itu tidak akan tertagih. Jadi kita berdasarkan persentase umur piutang. Nah, itu gimana caranya? Biasanya soalnya kayak apa? Nah, ini contoh soalnya. Perusahaan. Nah, ini merupakan data dari piutangnya perusahaan, Sikap Tropifish nih. Ini adalah data piutangnya perusahaan, di mana piutangnya itu jumlahnya ini 1.300.000. Nah, saldonya 1.300.000 ini dari piutangnya si AA sama piutangnya si Brown. Nah, si AA nilai piutangnya itu 20.000. Brown itu nilai piutangnya 7.500. Nah, umurnya dari sejak dia jatuh tempo yang si AA nih not past due. Berarti yang not past due ini berarti dia belum jatuh tempo lagi. Belum jatuh tempo itu maksudnya belum saatnya untuk dibayar.
Nah, sedangkan kalau si brown throat fly stop ini nilai piutangnya kan 7.500, letaknya di 31 sampai 60 hari. Nah, berarti di sini maksudnya days past due kan. Berarti di sini dia udah umurnya udah di antara 31 sampai 60 hari semenjak dia jatuh tempo. Misalnya kan dia jatuh temponya tanggal 10 nih, tanggal 10. Kemudian sekarang pas tanggal kita tutup buku ini tanggal berapa gitu. Jadi semenjak tanggal 10 itu sampai tanggal 40 sampai tanggal kita tutup buku itu udah berapa hari piutangnya ini belum dibayar semenjak dia jatuh tempo. Nah, di sini itu belum dibayarnya 31 sampai 60 hari. Jadi di antara ini bisa 32 hari, bisa udah 33 hari. Nah, demikian seterusnya. Kemudian ini si Zigfish Adventure. Si Zigfish Adventure ini piutangnya 4.000. Umurnya berapa sekarang? Ini berarti dia udah nggak dibayar-bayar semenjak 1 sampai 30 hari semenjak dia jatuh tempo. Bisa aja itu 2 hari semenjak dia jatuh tempo. Soalnya jatuh temponya tanggal 10 Agustus. Nah, sekarang pas kita tutup buku, misalnya 12 Agustus kan. Nah, berarti kan udah 2 hari, maka taruh di sini 4.000. Nah, ditotalkan, totalkan, dapat ke bawah nih. Nah, sampai sini paham ya maksud dari soal ini? Maksud soalnya aja dulu, sampai sini paham maksud soalnya? Jadi kita di sini piutang-piutang kita itu kita bikin pencatatannya atau klasifikasinya, tabelnya. Ini udah berapa umurnya semenjak dia jatuh tempo. Atau dia itu belum jatuh tempo, kita jabarkan. Itu nggak sekedar jumlah piutang aja. Sampai sini paham? Soalnya yang ini aja dulu. Kak, Hmm, yang totalnya kok terlalu gede gitu angka-angkanya, Kak. Sedangkan yang di sini angkanya kecil-kecil, Kak. iya, soalnya kan 1, 2, 3, 4, 5 udah 30 aja sini ya. 5 sampai 30. Jadi ada yang hilang di sini. Dipercepatnya aja. Dihilanginnya datanya setengah. Sehingga nanti totalnya segitu. Soalnya ini kan nomor 5, berarti masih ada nomor 6, 7, 8, 9, 10, sampai nanti 29. Yang nggak ditampilinnya. Udah? Oh gitu. Pokoknya ini dijumlahin ke bawah. Dapat subtotal. Nah, kemudian ini adalah data kapan dia jatuh tempo. Jadi kita punya ini kan tadi nggak semuanya dicatatinnya nih, cuma 3 orang aja. Tapi sebenarnya piutang kita tuh ada segini ke orang-orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8 selain yang ini. Jadi 8 tambah 3, 11. Jadi ada 11. Ada ini, tambah sama ini. Ada 11 piutang kita sama orang-orang dengan jabarannya berikut ini. Nah, kalau si Adam Sport ini, jatuh tempo piutangnya itu 22, tanggal 22 Mei. Harusnya dia dibayar. Ini Blue, tanggal 10 Oktober, jumlah piutangnya ini. Nah, kemudian habis itu, ini gunanya adalah untuk menentukan berapa sih nanti kira-kira dari piutang tersebut yang nggak bisa kita tagih nilainya. Nah, kalau yang untuk yang belum jatuh tempo, itu kita estimasikan 1% dari jumlah piutang yang belum jatuh tempo. Ini 2% dari piutang yang udah jatuh tempo lewat dari 1 sampai 30 hari. Ini 31 sampai 60 hari, 10% kita estimasikan dari totalnya. Ini 80% kayak gitu. Sampai sini paham? Baru nanti kita
eksekusi. Soalnya dulu udah paham? Udah, Kak. Nah, kemudian habis itu di sini kita bikin apa yang disuruh. Nomor 1, determine the number of day past due for each the proceeding accounts. Jadi kita disuruh menentukan berapa jumlah hari. Jadi dia masuknya nanti masing-masing piutang itu di not past due kah, di days past due 1 sampai 30 kah, 31 sampai 60 kah, 31 sampai 90 kah, atau berapa gitu. Jadi kita disuruh di sini nyari berapa hari setelah berapa hari jumlah piutang tersebut sudah jatuh tempo. Nah, di sini kita itu di sini kan kita bikin yaitu tutup buku 31 Desember 2013. Ingat 31 Desember 2013. Berarti ini dihitung berapa number of days-nya itu dari semenjak dia jatuh tempo. Semenjak dia jatuh tempo tanggal jatuh temponya ini sampai nanti tanggal kita tutup buku 31 Desember 2013. Kita hitung itu berapa hari. Nah, kita bikin dulu si Adam Sport itu Adam Sport dari 22 Mei 2013, 22 Mei 2013 itu sampai 31 Desember 2013. Nah, itu kita hitung berapa hari. Nah, untuk hitung harinya itu kita pakai kalkulator finance yang kemarin aja. Tunggu dulu, mana ya? Kak, stop share. Kemudian, currency for both. Hitung harinya biar gampang pakai kalkulator finance. Recording in progress. Mana nih? Nah. Nah, kemudian habis itu di sini kita berikan bayar. Nah, kita buka kalkulator finance, financial calculator. Di mana letaknya ya? More calculator di date and time. Date and time, terus habis itu kita pilih duration between two dates. Nah, kita bikin yang tadi. Tadi berapa? Dari 22 Mei kan? 2013. 2013 bulannya 05, D-nya 22. 2013 bulannya berapa tuh? 5. 31 Desember. 31. Salah 12, 31. Nah, ini kan ini nih different in days-nya itu. Kita lihat yang different in days-nya ini. Tulisan layar. Nah, difference in days-nya itu yang kita ambil.
Different index-nya 223 hari. Nah, berarti 223 itu kita bikin 223 itu yang kita catat. Nah, kita buang ini, terus kakak tutup. Mana zoom? Zoom-nya. Dan keluar. Nah, sampai sini paham kan? Berarti kita masukin di sini 223 hari. Nah, berarti Adam Sport ini itu udah lewat dari tanggal jatuh tempo itu umur piutangnya 223 hari. Nah, kemudian kita hitung satu lagi, kita hitung semuanya kayak gitu. Blue dan flies. Blue aja lah ya, blue. Si blue. Kita bikin aja satu-satu si Adam, si blue. Si blue itu 10 Oktober 2013. 10 sampai 31 Des 2013. Pokoknya tahun yang sama. Masukinlah pakai kalkulator tadi. 10 Oktober kan 10. Ini monnya 12, tanggalnya 31. 82 hari. Habis si blue, si Cicada kapan? Cicada 29 September. 29 September. Pokoknya semuanya sampai 31 Desember. Mana? Nah, berapa tuh? 29 September, 29 ganti aja atasnya. 29 September 09, 93 hari. Nah, kemudian habis itu Cicada kapan tuh? 20 Oktober. 20 Oktober. Kalian bikin aja sampai 31 ya. Pokoknya sampai 31 Desember semuanya. Nah. Waktu 20 Oktober 10 20 72 hari. Kemudian shooters green. Si green. Si green 7 November sampai 31 Des 7 November 11 54 hari, Kak. 54. Terus siapa lagi? Smith tanggal berapa? Smith 28 November 28 now. Kalian nyari ya kakak bikin berapa? 33 hari, Kak. 33. Terus si Smith Western
Western 7 7 Desember. 24 hari. Mana dia nih? 7. Waalaikumsalam. 4 hari. 4 hari. 4 hari. Western 24 Kak. 24. Terus habis itu si Western World Fair 20 Januari 2014. World Fair ya gitu. World Fair. 345. Nah, World Fair itu dia belum jatuh tempo. Soalnya kan ini kita bikin tutup bukunya 31 Desember 2013. Jatuh temponya nanti Januari 2014. Berarti kan belum jatuh tempo. Ini belum jatuh tempo, berarti letaknya nanti di not past due ini. Udah selesai yang nomor 1 kita. Nomor 2 lagi, soal 2. Untuk semuanya Januari itu temponya Kak. Apa? Enggak, Semuanya. yang si Wolfe aja. Oh. Si Wolfe kan jatuh temponya 20 Januari 2014. Kak. Sedangkan kita tutup buku 31 Desember Oh iya, 2014. Berarti kan Iya, belum Kak. jatuh tempo lagi. Berarti not past due nanti. Terus nomor 2, complete the aging receivable schedule by adding the omitted account to the bottom the schedule updating the totals katanya. Disuruh kita lanjutin ini, bikin tambahin. Nah, berarti kita bikinlah tabelnya. Nih. Apa buah tabelnya tuh? Kita bikin di Excel aja lah. Capek bikin tabel. Tuh, kita bikin di sini. Terus, tuh. Tolong dapat apa ya? Apa nggak besar dia? Yang dia. Pas kayak gitu ya sekarang tuh tulisannya customer, terus balance, itu balance, terus habis itu nggak bisa ya. Ini bisa. Nah, sekarang tuh aturan ini kakak nggak bisa dia digeser. Apa yang salah tuh? Data view. Aja lah. Jadi ini nggak bisa digeser dia tuh. Not past due. Ini juga past due. Terus tuh. Apa ini? Nah. Not past due. Terus days past due. Days past due.
terus 1 sampai 30. Satu sampai 30. Itu. Udahlah ini aja 1 sampai 30. Terus 1 sampai 30. Terus 31 sampai 60. Terus yang 31 sampai 60. Terus 31 sampai 60, 61 sampai 90. Terus habis itu 91 kayaknya kita nggak selesai hari ini. 91 sampai 120. Terus over 1 bisa. Ini kita match. Nah, kita bikin AA balance-nya 20.000. Dia di pas dulu 20.000. Kemudian selesai brown 700. Terus habis itu letaknya 31 sampai 60. 100. Terus habis itu zix 4.000. Terus 4.000 di 1 sampai 30. Kemudian habis itu si zix, si Adam itu nilainya 5.000. Kita salin dulu nak ininya. Ini jumlahnya nih. Enggak bolak-balik. Nah, ini nih kita salin. Adam 5.000. Kemudian si Blue 4.900. Kemudian Cicada 8.400. Cicada Deschutes 7.000. Terus habis itu green 3.500. Terus habis si green Smith 2.400. Smith Western 6.800. Terus Wolfe 4.400. Nah, ini dia. Terus kita total, subtotal. Ya kan? Subtotal sama dengan sum
Nah, tuh. Itu subtotalnya. Nah, kemudian habis itu kita lihat umurnya masing-masing. Umurnya masing-masing ini kan 223 hari. Si Adam 223 hari berarti lebih dari 120 hari. Berarti kita bikin di sini lebih dari 120. Kita bikin di sini. Kemudian habis itu si Blue 82 hari. Nah, si Blue 82 hari berarti kan letaknya di sini nih. Di antara 61 sampai 90. Kita bikin di sini. Terus habis itu si Cicada. Nah, kalian salin aja pokoknya berdasarkan ini. Nah, Cicada. Cicada itu 93 hari, berarti di sini kan. Kita salin 93 hari di sini berarti. Terus habis itu dead practice 72 berarti 72 berarti di sini. Terus habis itu green 54 berarti di sini. Sini. Terus habis itu si Smith 33. Si Smith 33 berarti sini. Terus Western 24 hari. Western 24 hari. Sini Wolfe udah Wolfe aja. Wolfe belum jatuh tempo di sini. Salah. Sini. Not past due. Udah sampai sini ada pertanyaan? Paham? Jadi lo bikin tabelnya. Sampai sini masukin jumlah-jumlahnya nih, paham? Terus habis itu kita subtotalkan lagi. Total sum semuanya ini segini. Habis kita berarti rentangnya 30-30 gitu, Kak. Apa? Rentang waktu yang kan Iya. kan kita masukinnya ke rentang waktu gitu. Rentang waktunya berarti per bulan gitu jatuhnya kan, Kak? Iya. Sebenarnya ini tergantung perusahaan sih, tapi biasanya dia pakai ini. Makanya dia disajikan di sini data perusahaan biasanya bikinnya gimana. Udah? Habis ini paham? Jadi kalau yang ini, ketentuan yang ini tergantung perusahaan nanti. Tapi biasanya emang kayak gini. Makanya dikasih contohnya di sini. Kasihnya contohnya kan. Perusahaan biasanya bikin kayak apa. Nah, habis bikin subtotal, udah selesai kita berarti yang di nomor 2. Nomor 2 selesai. Nomor 3 lagi. Estimate the allowance for the full account based on aging of receivable schedule. Kita disuruh bikin estimasi allowance for the full accounts kita. Berdasarkan ini. Jadi ini not past due 1%. Yang not past due 1% ini. Estimate. Jadi kita bikin di sini percentage estimates uncollectible percentage uncollectible. Nah, percentage uncollectible itu kalau yang not past due 1% tadi, terus ini 2%, ini 10%,
Kemudian 30%, ini terserah perusahaan berapa, tergantung soal. 40%, ini 80%. Nah, terus berarti di sini estimates uncollectible. Berarti ini persentasenya, ini estimasi yang tidak tertagih, berarti subtotal dikali sama persentasenya ini. Nah, kita apain aja ke samping. Nah, kemudian habis itu udah selesai. Yang nomor berapa nih? Selesai kita yang nomor 3. Aduh. Udah? Nah, sampai sini paham? Nah, kemudian habis itu kita total. Subtotalnya kan di sini nih, sama dengan sum. Totalnya. Nih, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dapat ini. Jadi total estimate uncollectible 12.730. Uncollectible blend. Wah. Dah? Sampai sini paham? Kita lanjutkan dulu ya sampai sini, soalnya kakak mau ngajar lagi jam 4. Nah, nomor 4, asumsikan bahwa allowance for doubtful accounts for Tropis has a debit balance 3.600 before adjustment 31 Desember 2013. Jadi kayak tadi, sebelum kita lakukan adjustment alias kita bikin piutang, kita bikin jurnal beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagihnya. Sebelum kita estimasikan nih berapa allowance for doubtful accounts kita, itu ternyata kita punya saldo piutang, saldo allowance for doubtful account, saldo cadangan piutang tak tertagih kita itu 3.600 di debit katanya. Nah, kalau misalnya kita itu estimasi piutang tak tertagih kita itu dari berdasarkan data-data piutang, apakah itu presentasi piutang, jumlah tertentu dari piutang, atau berdasarkan umur piutang, maka adanya saldo cadangan piutang tak tertagih ini itu ngaruh ke jurnal kita. Nah, berarti kita catat di sini yang nomor 4. Yang nomor 4 itu kan kalau bikin cadangan piutang kalau bikin estimasi cadangan piutang tak tertagih itu kan jurnalnya bad debt 31 Desember nih. 1 Desember biasanya. Itu debit bad debt expense, terus kreditnya allowance, kita bikin cadangan, muncul cadangan kan. For the full accounts. Nah, nilainya itu nanti karena dia berdasarkan jumlah-jumlah piutang kita estimasinya, maka adanya saldo allowance tahun lalu itu akan berpengaruh. Nah, nilai estimasi kita itu 12.730. Di sini ada cadangan piutang tak tertagih di debit. Kalau di debit itu berarti kan minus tahun lalu, berarti ini ditambah kan. Tapi kalau dia di kredit maka dikurang. Kalau di debit berarti ditambah. Berarti nilai yang kita catat itu adalah 12.730 ditambah sama berapa nih? 3.600. Tambahin aja lah sini ya. Dengan ini tambah nih. Jadi nilainya 16.330. 16.330. Itu jurnalnya.
Udah selesai. Kakak mau ngajar juga lagi habis ini. Ada pertanyaan? Ini udah dicatat. Boleh foto, Kak. Udah. Kak, mau nanya Kak, tadi kurang nyimak yang 3.600 itu dari mana datangnya Kak? Ini soal Oh, di soal, assume Kak. that allowance for the for accounts for Trophy Company has debit balance 3.600 sebelum adjustment. Dia ada Mau itu saldo. dikurangin aja tuh Kak. Enggak, dia di debit. Kalau di debit tadi kan ditambah. Kalau soal kita Iya, Kak. sebelumnya Oh, iya, iya. itu di kredit. Kalau di Oke kredit deh, Kak. baru dikurang. Tapi kalau Oke, Kak. berdasarkan persentase penjualan itu nggak ngaruh adanya 3.600 nih. Soalnya kita dari Oke, Kak. piutang maka ini ngaruh. Dah. Kalau nggak ada pertanyaan, ini udah difoto kan nih. Nih jurnalnya. Nih jawaban. Nih tuh. Jumlah yang hari-hari tadi. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari Jumat lagi ya. Hari Jumat. Persediaan kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Kak, boleh file Excel-nya dikirim, Kak? Oke. Excel. Excel-nya, Kak. Oh, iya. Hari Jumat tuh online, Kak. Iya, online. Soalnya kita mau record. Dah. Oke, Kak. Ya. Assalamualaikum.